Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara menyatakan bahwa Jakarta akan menjadi pusat bisnis dan keuangan setelah pemerintahan pindah ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pihak otorita menyebut Jakarta akan tetap menjadi magnet yang menarik untuk berkembang dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Otorita Ibu Kota Nusantara menyatakan bahwa Jakarta akan menjadi pusat bisnis dan keuangan setelah pemerintah pindah ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menuturkan bahwa pemindahan Ibu Kota ke IKN akan menciptakan hubungan yang saling menguatkan bagi Jakarta dan IKN Nusantara, di mana Jakarta disebut akan menjadi pusat bisnis dan finansial. Kemudian, apa yang terjadi dengan Jakarta? Kalau menurut saya sih Jakarta akan menjadi financial center pasti. Ya. Bisnis dan financial center akan berlangsung di sini. Kita punya economic super hub baru. Ya, seperti halnya misalnya tadi disebut Kazakhstan, kami punya MOU dengan Kazakhstan sebagai sister city, ya, dengan Astana. Kami punya MOU, insya Allah akan punya MOU dengan Canberra juga, sama-sama karena kita sama-sama special territory. Ya. Yang namanya Nusantara, IKN Nusantara itu kan bukan separuh ya, berfungsi dua, satu sebagai pemerintah daerah khusus, Pemdasus, satu lagi sebagai kementerian dan lembaga. Lebih lanjut, Otorita IKN menyebut Jakarta akan tetap menjadi magnet yang menarik untuk tetap berkembang dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sementara itu, dengan hadirnya IKN Nusantara, maka pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa akan semakin berkembang dan merata. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, kali ini akan kita ulas pemirsa mengenai nasib Jakarta, kemudian perkembangan IKN Nusantara dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di mana terkait dengan Jakarta, pemirsa Bappenas mengatakan peran Jakarta menjadi sangat penting setelah ibu kota negara pindah ke IKN. Pasalnya, Jakarta sudah menjadi kawasan metropolitan nomor 2 terbesar di dunia setelah Tokyo. Adapun Jakarta dan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan menjadi wilayah aglomerasi terbesar di dunia. Sementara itu, pemirsa, mewakili pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, mengimbau masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan soal perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Hal itu karena Jakarta tetap akan menjadi prioritas pembangunan di era globalisasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan menyatakan kesiapannya untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang kompetitif atau mampu bersaing dengan kota-kota serupa di negara lain setelah tak lagi menyandang ibu kota negara. Untuk mewujudkan hal itu, Pemprov Jakarta menyebut bahwa Jakarta ditopang dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil serta angka inflasi yang terkendali. Pemprov menyebut ekonomi Jakarta tumbuh mencapai 4,96% pada tahun 2023 lalu. Pertumbuhan ekonomi 2023 sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya mencapai 5,25%. Sedangkan untuk tahun 2024, perkiraan Bank Indonesia, ekonomi Jakarta akan kembali tumbuh pada kisaran 4,8 hingga 5,6%. Dan yang tak boleh dilupakan, Pemprov Jakarta memastikan bahwa ekonomi Jakarta memberi kontribusi signifikan terhadap nasional mencapai 16%. Dan kita tahu pemirsa, RUU Daerah Khusus Jakarta saat ini juga tengah menjadi pembahasan di mana RUU ini sudah diajukan oleh DPR sebagai inisiatif DPR. Dan tentunya banyak hal yang bisa publik kritik dari RUU Daerah Jakarta ini. Karena memang disebut-sebut nantinya Gubernur Jakarta akan dipilih langsung oleh Presiden tanpa melalui proses pemilihan kepala daerah ataupun pilkada sebagaimana sebelumnya. Ya pemirsa, dari ibu kota lama, dari Jakarta kita bergeser ke ibu kota baru Indonesia yakni IKN Nusantara. Di mana baru-baru ini ramai mendapat sorotan karena penduduk IKN disebut akan dibatasi hanya sebanyak 2 juta orang. Seperti apa sebetulnya pernyataan pihak otorita IKN mengenai hal ini? Berikut kita simak informasinya. Otorita Ibu Kota Negara menegaskan penduduk IKN Nusantara tidak akan dibatasi menjadi hanya 2 juta orang. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menyatakan bahwa angka 2 juta tersebut merupakan proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2045. Pihak otorita menjelaskan pada awalnya populasi IKN berasal dari penduduk asli daerah sekitar IKN. Dan seiring jalannya waktu, penduduk akan bertambah dengan adanya ASN dan jajaran pemerintahan yang pindah tugas ke IKN Nusantara.
Dari situ diproyeksikan penduduk berpotensi tumbuh hingga 2 juta. Adapun bantahan terkait jumlah penduduk berkaitan dengan pernyataan sebelumnya dari Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, yang dalam kesempatan berbeda menyebut jumlah penduduk IKN diprediksi tidak akan melebihi 2 juta jiwa pada tahun 2045. Yang menarik Ibu sekalian, menurut saya juga adalah ini 4 kali luas Jakarta ya, tapi penduduknya paling 2 juta. Kenapa? Kita nggak mau ngulangin apa yang terjadi di kota-kota di Indonesia yang over capacity. Ya, over capacity, over dari kapasitas lingkungan dan sumber daya yang ada untuk memenuhi hidup yang baik. Ya, IKN ini akan menjadi livable, kota yang layak huni, dan lovable city, kota yang dicintai. Terkait perkiraan jumlah penduduk di IKN, Kepala Otorita menyebut bahwa pemerintah tidak ingin mengulangi yang telah terjadi di kota-kota besar Indonesia yang over kapasitas. Hal itu disebut agar sesuai dengan tujuan IKN untuk menjadi kota yang layak huni. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan jumlah penduduk IKN Nusantara diprediksi tidak akan melebihi 2 juta jiwa pada tahun 2045. Namun pada tahap pertama IKN, yaitu periode 2022-2024, penduduk IKN baru mencapai sekitar 250.000 jiwa. Ya, berbicara soal IKN, pemirsa, tentu tak bisa dilepaskan dari tujuan IKN itu sendiri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengamanatkan kepada pemerintah bahwa pemindahan ibu kota negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan kawasan timur Indonesia. Pembangunan IKN memiliki peran pertama, yakni menjadi pusat sekaligus magnet pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baru, sehingga dapat menarik minat investasi global, sekaligus memberikan dampak positif beruntun atau multiplier effect bagi perekonomian wilayah sekitarnya. Peran penting lainnya dari pembangunan IKN yakni dapat menjadi role model, yakni menjalin kolaborasi dengan daerah-daerah sekitarnya untuk sama-sama tumbuh sebagai pusat ekonomi baru Indonesia. Meski demikian, pembangunan IKN juga tak luput dari kritik publik, termasuk diantaranya proyek IKN yang tak transparan dan IKN yang disebut akan menimbulkan ketimpangan baru. Namun sejumlah kritikan yang dilayangkan untuk IKN itu dijawab oleh pemerintah bahwa IKN justru bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan telah melalui proses legislasi di parlemen. Ya pemirsa, selanjutnya masih terkait IKN, di mana BPS menyebut proyek IKN Nusantara turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan. Dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai hal tersebut, berikut kami telah rangkum informasinya. Pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan tercatat dalam tren meningkat sejak tahun 2022. Proyek Ibu Kota Nusantara disebut Badan Pusat Statistik turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan. Adapun data BPS menunjukkan Pulau Kalimantan pada tahun 2023 mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,43% year on year, atau lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2022 yang sebesar 4,94%. Terkait pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan hingga akhir tahun 2023, Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widasanti mengatakan pertumbuhan tersebut salah satunya disumbang oleh pembangunan IKN. Pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh di setiap pulau. Pulau Kalimantan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menguat pada tahun 2023 yang salah satunya ditopang oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB saat ini tahun 2023 sebesar 57,05%, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,01%. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2023 bahkan masuk ke dalam 3 besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Provinsi Kalimantan Timur mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,22%, setelah Provinsi Maluku Utara dengan capaian pertumbuhan ekonomi 20,49%. Dan Provinsi Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan ekonomi 11,91%. Selain itu, Provinsi Kalimantan Timur juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi Pulau Kalimantan dengan kontribusi sebesar 3,24%. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.
Ya, meski Provinsi Kalimantan Timur menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi Pulau Kalimantan dengan kontribusi 3,24%, namun data BPS menunjukkan total kontribusi pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan terhadap produk domestik bruto Indonesia di sepanjang tahun 2023 lalu masih di bawah 10%, tepatnya sebesar 8,49%. Ya, berdasarkan data BPS, struktur ekonomi Indonesia secara spasial masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan sumbangan 57,05% terhadap PDB dan Pulau Sumatera dengan sumbangan 22,01% terhadap PDB. Terkait pembangunan IKN Nusantara, progres proyek infrastruktur dasar tahap 1 garapan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di IKN sudah tembus lebih dari 74%. Sejumlah infrastruktur dasar yang dibangun pada tahap awal ini meliputi Istana Presiden, Kantor Presiden, lapangan upacara, rumah tapak jabatan menteri, rusun ASN, kantor Kementerian Koordinator hingga jalan tol IKN di 3 seksi yang ditargetkan bisa dioperasikan secara fungsional pada Agustus 2024. Sementara itu mengenai investasi di IKN, Kepala Otorita IKN menyebut telah menerima 344 surat pernyataan minat investasi atau letter of intent di IKN baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri. Pihak otorita menyebut hingga Januari 2024 total investasi yang masuk dari non-APBN sebesar 42,5 triliun rupiah dengan 33 perusahaan swasta dan lembaga non-pemerintah yang sudah memulai pembangunan di IKN. Ya, pemirsa, tentunya ini menjadi hal yang menarik untuk kita nantikan bersama bagaimana peran Jakarta jika memang nanti ibu kota negara Nusantara sudah aktif beroperasi. Apakah kemudian keduanya memiliki hubungan yang saling menguatkan di mana Jakarta disebut akan menjadi pusat bisnis dan keuangan, sementara IKN akan menjadi pusat pemerintahan. Kita kawal bersama, kita lihat bersama bagaimana kemudian prospek dari kedua kota ini dan kita harapkan memang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.